Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya. Jadi ini momen luar biasa teman-teman. Ini hari terakhir puasa dan harapannya juga hari terakhir kita menghadapi corona ya. Suntuk sekali ya dengan pekerjaan di rumah. Mungkin teman-teman yang mahasiswa juga dengan kegiatan kuliah online pasti juga suntuk ya, bosen. Jadi gini teman-teman, saya ingin sharing ya tentang isu terkini lah, isu yang lagi ngehits saat ini. Mungkin memang ada beberapa kabar buruk dan juga kabar baik agar lebih seimbang apa yang saya obrolkan kali ini. Jadi kabar buruknya adalah masa pandemi ini kemungkinan juga akan berakhir lebih lama. Maksudnya perekonomian yang sekarang lagi turun ya, lagi gigi 1, gigi 2, gigi 3, mungkin kembali normal seperti gigi 5 akan berakhir pada tahun 2020 teman-teman. Ya kan? Bayangkan ketika sekarang kita menghadapi masa dengan tidak pasti selama 3 bulan ini aja udah udah suntuk, gimana dengan 2 tahun gitu. Jadi untuk teman-teman fresh graduate kemungkinan tahun ini ataupun tahun depan akan jarang sekali dijumpai ya, perusahaan yang membuka rekrutmen, karena kita tahu sendiri ya, efisiensi lagi digalakkan bagi perusahaan, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka juga mem-PHK karyawannya. Banyak sekali yang sudah mulai di PHK teman-teman. Jadi mungkin pesan saya bagi fresh graduate adalah yuk kita berkarya, kita mandiri, berdikari dengan apa yang bisa kita buat. Apa sih? Ya apapun. Khususnya wirausaha teman-teman, karena sektor ini, sektor UKM hingga UMKM adalah sektor yang bisa dibilang penyumbang terbesar ya perekonomian Indonesia saat ini, karena mereka mungkin saat ini lagi anjlok ya, lagi lesu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa UKM dan UMKM adalah yang lebih cepat untuk bisa kembali ke titik normal teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman bisa mendirikan ya, tiap satu fresh graduate bisa mendirikan sebuah perusahaan satu saja ya, bayangkan perekonomian akan bergulir, berkembang begitu cepatnya teman-teman. Saya tidak mendewakan pelaku usaha ya, wirausaha, karena kalaupun teman-teman ingin bekerja di sebuah perusahaan itu tidak masalah ya. Saya pun ya bekerja di perusahaan tapi juga menjalani sebuah bisnis gitu. Dan ini adalah cara saya, dua profesi ini adalah cara saya untuk bisa berkontribusi lah untuk negara kita gitu. Nah, agar pesan saya ini bisa lebih mengena ya, lebih dekat kepada teman-teman, saya ingin ceritalah bagaimana kita bisa berkontribusi walaupun sedikit ya. Dan sesuai judulnya kita akan ada sisipkan beberapa mindset kolaborasi yang harus kita galakkan teman-teman sebagai milenial ya. Bahwa kolaborasi saat ini sangat dibutuhkan gitu loh. Bukan lagi eranya untuk saling mematikan, berkompetisi ya kan. Kita sekarang ini lagi eranya untuk berkolaborasi. Jadi gini teman-teman, saya memulai usaha itu sejak tahun 2014 kayak 2014, ketika itu usia saya 19 tahun kalau nggak salah, 19 tahun ya. Saya udah mulai jualan apa aja teman-teman ya, jualan tas, jualan kaos, jualan krepek ya, banyak hal yang saya jual ketika itu ya. Dan alhamdulillah dari jualan itu saya bisa menghidupi secara mandiri ya diri saya ketika itu ketika menjadi mahasiswa teman-teman. Jadi
saya punya prinsip bahwa ketika saya bisa berbisnis, ya, bisa berjualan dan mendapatkan uang dari keringat saya sendiri, itu ada kepuasan tersendiri bagi saya, teman-teman. Nah, itu yang saya tumbuhkan ketika itu ya. Saya mandiri, bahkan sampai akhir kuliah pun juga saya bisa mendanai ya proyek-proyek saya, tugas akhir saya ketika itu yang habis belasan juta ya, dengan berwirausaha, teman-teman. Dan ketika lulus kuliah pun sebenarnya saya ingin melanjutkan ya bisnis yang sedang saya bangun ketika itu. Cuman memang orang tua dan ketika itu juga ada keinginan pribadi ya untuk bisa melanjutkan ke perusahaan, karena titel saya ketika itu sebagai mahasiswa elektro ya, banyak perusahaan yang bisa menampung ya, banyak. Jadi sebagai mahasiswa teknik elektro itu nggak susah lah cari pekerjaan ketika itu. Dan benar, ketika lulus kuliah saya mendaftar 3 perusahaan itu lolos semua gitu. Sombong amat. Nampung saya, padahal saya nggak terlalu pintar banget ya, bukan orang yang berprestasi di kelas gitu. Tapi saya cuman modal gigih aja, modal nekat aja pokoknya. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah tahun ketiga ya di sebuah perusahaan. Kalau teman-teman ngikuti saya di Instagram pasti tahu ya, perusahaan BUMN ternama. Dan cuman yang ingin saya ceritakan di sini bahwa mungkin ketika 2016 waktu itu saya mendaftar pekerjaan tuh mungkin gampang ya, banyak sekali perusahaan yang menerima fresh graduate ya. Tapi bagi teman-teman mungkin yang ingin melanjutkan ke pekerjaan, untuk ikut perusahaan mungkin akan agak susah saat ini, karena perusahaan melakukan efisiensi segala macamnya, karena efek corona ini, teman-teman ya. Gimana sih teman-teman untuk bisa memulai wirausaha ya, ataupun berkreasi, berkarya lewat apapun itu yang bisa menghasilkan uang? Karena kondisinya serba sulit, dan di sisi lain bagi orang yang growth mindset pasti ada sebuah peluang dari pandemi ini sebenarnya gitu ya. Jadi gimana kita bisa memulainya, teman-teman ya? Ketika itu saya berjualan ya, mindset saya memang masih berkompetisi lah. Ketika saya punya senior yang punya jualan yang sama dengan jualan saya mikirnya malah, loh kok kamu jualan hal yang sama sih dengan apa yang saya jual gitu. Mbok ya jangan tiru-tiru gitu. Mindset saya seperti itu ya. Saya bahkan pikiran kasar saya, pikiran jahat saya bisa hancurin bisnisnya gitu. Jangan ditiru, teman-teman ya. Jadi lambat laun saya menjalani bisnis ya perang harga, banting-bantingan harga lah. Malah bikin saya nggak maju, profit malah sedikit ya kan. Nah itu yang bikin saya capek. Akhirnya saya coba nih iseng buat ngajak kolaborasi. Ketika itu kolaborasi sama teman saya, senior saya ketika itu, Mas ayo kolaborasi, kita bikin campaign yang bisa kita kerjakan bareng gitu. Nah, dan luar biasa ketika itu feedback dari beliau yang akhirnya membuka pikiran saya ya, bahwa kolaborasi itu begitu dahsyatnya ya. Beliau malah open minded lah, punya pemikiran bahwa kolaborasi itu memang perlu. Ayo, dia positif sekali ya, ngajak balik saya, ayo kita bikin kolaborasi. Dia yang fokus operasional, fokus produk, saya fokusnya marketing, penjualan. Dan luar biasa ketika itu omset saya jauh lebih besar dari sebelumnya. Lambat laun saya lulus ya, saya tetap melanjutkan bisnis yang berbeda, yaitu bisnis media. Saya sambil kerja ketika itu bisnis ya, saya berikan kepada tim ya, dihandle oleh tim gitu. Jadi ini yang perlu dilakukan teman-teman ya, untuk bisa
berkembang, untuk bisa maju lebih besar adalah kita berkolaborasi, ngajak sebuah tim. Kita bentuk tim aja, kita sampaikan visi aja, kita menjual visi aja teman-teman. Apabila teman-teman untuk di awal mungkin tidak bisa untuk membayar mereka, tapi lambat laun ketika bisnis itu sudah jalan, sebenarnya teman-teman itu bisa membagi hasil ya. Ketika hal-hal teknis sudah dikerjakan oleh tim, teman-teman bisa untuk fokus ke hal yang lain gitu. Seperti saya sambil kerja teman-teman. Jadi bisnis saya memang kebanyakan saya handle oleh tim, seperti desain segala macamnya ya. Nah, teman-teman barangkali yang punya skill lain ya, mungkin punya skill desain 3D kah, ataupun IT untuk pemrograman, bikin website. Nah, itu sebenarnya bisa loh jadi freelancer teman-teman. Teman-teman bisa digaji oleh klien yang sebenarnya gajinya lebih besar, bahkan ketika bisa deal pasti akan lambat laun punya portofolio yang banyak, bagus hasilnya, pasti klien akan mampu berani untuk bayar lebih ya, terkait jasa teman-teman gitu loh. Dan teman-teman kalau mau belajar juga banyak sekali ya, banyak program pembelajaran kelas online yang bisa teman-teman temui, baik gratis maupun berbayar gitu. Gratis ya di YouTube ya kan. Kalau berbayar ya bisa di Prakerja. Untuk beberapa skill mungkin bisa kita belajar di sana, cuman kalau kelas mancing tuh buat apa gitu. Kelas nginstal Windows 10 juga buat apa gitu, 260.000 ya kan. Di YouTube banyak loh. Saya heran itu Prakerja itu kadang ngawur ya. Dananya juga terlalu berlebihan itu banyak itu. Oke, lanjut teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau belajar soft skill yang lebih murah ya, Anak Teknik Indo punya jawabannya, solusinya. Bahkan beberapa kelas itu bisa sampai 2 hari selama 12 jam. Bayangkan 12 jam teman-teman bisa belajar, dan harganya sangat terjangkau, mulai dari 65.000 teman-teman. Dapat sertifikat, e-book, ya kan? Video tutorial, WA group support yang bisa teman-teman saling berdiskusi di situ. Ketimbang nginstal Windows 10 260.000 ya kan. Oke, lanjut. Jadi gitu sih, mindset kolaborasi itu harus kita tumbuhkan teman-teman di era sekarang ini. Kalaupun teman-teman ingin melanjutkan ke sebuah perusahaan, nggak masalah ya. Mindset kolaborasi ini harus terus kita tumbuhkan di lingkungan kerja. Seperti saya, mungkin bagi beberapa orang yang usianya jauh dari saya, senior saya mungkin di perusahaan ya, punya mindset bahwa kompetisi adalah jalan yang harus ditempuh untuk memperebutkan sebuah posisi jabatan. Mungkin bagi mereka jadi satu-satunya jalan ya, tapi bagi kita sebagai generasi milenial mungkin tidak seperti itu teman-teman ya. Karena di lingkungan pekerjaan itu kita seharusnya untuk bisa saling berkolaborasi dengan teman satu lingkungan pekerjaan. Gimana sih kolaborasi yang tepat ya? Ya ini saling mengisi ya kekosongan skill yang dimiliki teman-teman gitu. Misal si A pun pandai ini, si B pandai ini, kita ya saling melengkapi, saling belajar, saling mengisi ya skill itu gitu. Begitupun kita ya yang punya blind spot lah istilahnya, titik lemah ya, bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui ya, kelemahan kita yang tidak kita ketahui, yang sebenarnya bisa teman kita lengkapi ya. Dan itu akan membentuk sebuah sistem yang baik ya untuk bisa menumbuhkan perusahaan. Kolaborasi itu bisa diterapkan di mana saja teman-teman. Saya pun membesarkan media ini, media Anak Teknik Indonesia,
juga atas dasar kolaborasi. Banyak sekali rekan-rekan media lain yang saya ajak kolaborasi teman-teman. Walaupun memang beberapa ada yang sifatnya meniru ya, media yang munculnya karena meniru adanya media kami gitu. Mereka melakukan plagiat, copy paste, bahkan beberapa konten yang kami deliver malah ditiru plek gitu, amati tiru plek gitu. Oke, lanjut teman-teman ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa nggak masalah ya, pesaing itu justru adalah bukti bahwa market kita adalah cukup besar sehingga pesaing itu bermunculan ya. Mereka juga bisa jadi membantu untuk memarketingkan pasar kita gitu ya. Bayangkan ketika Nike dan Adidas membesarkan perusahaannya dan malah fokus kepada pesaing, fokus kepada plagiat produk mereka, pasti 90% karyawan mereka pasti akan berisikan orang-orang hukum ya, yang tugasnya menuntut orang-orang yang memplagiat produk-produk mereka gitu kan. Nah itu kan enggak, mereka juga pasti fokus dengan produk mereka sendiri kan, fokus dengan perusahaan mereka sendiri, sehingga mereka besar seperti sekarang bukan karena fokus dengan pesaing. Jadi teruslah berkolaborasi teman-teman, dan jadilah besar karena kolaborasi. Mungkin itu sih pesan yang ingin saya sampaikan, dan semoga kita bisa saling kolaborasi. Silakan teman-teman kalau mau mengajukan kolaborasi bisa ikuti saya di Instagram Briarka, ataupun di Instagram Anak Teknik Indo ya. Kebetulan saya juga jadi admin di situ. Ya mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan fresh graduate tentunya, untuk bisa mandiri, berdikari di tengah pandemi. Terima kasih. Salam inspirasi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.